Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Bulas lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang muatan pelajaran matematika. Kalau sekian hari yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama penjumlahan pecahan biasa, kemudian ada penjumlahan pecahan campuran, biasa dan campuran dibolak-balik. Kali ini kita akan melanjutkan tentang penjumlahan pecahan desimal. Hari ini kita akan melanjutkan dengan penjumlahan pecahan desimal. Namun sebelumnya Bulas mau mengingatkan, berdasarkan temuan yang kemarin, anak-anak ada yang mengerjakannya belum sempurna. Contohnya di sini, saya ambil aja langsung hasil akhir. Apabila anak-anak mengerjakan penjumlahan pecahan maupun besok di pengurangan pecahan ditemukan ini misalnya jika hasil akhir misalnya 27/4, karena ini antara pembilang dan penyebut masih besar pembilangnya. Untuk itu kalau ditemukan hasil seperti ini harus dijadikan pecahan campuran. Jadi 27 dibagi 4 berapa ya? Tidak bisa Bu, bukan tidak bisa, bisa tetapi sisa. Anak-anak ingat kelipatan 4. 27 dibagi 4 itu sama dengan 6. 6 kali 4 kan 24, berarti sisanya 3. Maka di sini sama dengan 6 3/4. Jadi begitu. Jadi kalau anak-anak mendapatkan seperti ini pecahan biasa yang masih lebih besar pembilangnya, maka harus dijadikan pecahan campuran. Oke anak-anak? Mari kita lanjutkan. Sekarang yang kali ini penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan berkoma. Nah, caranya bagaimana? Di sini caranya yang pertama, bilangan pecahan itu nanti harus ditulis bersusun lebih dulu. Bu, itu harus supaya lebih mudah dan kemungkinan kecil untuk salah. Yang kedua, tanda koma itu ditulis yang lurus. Lurus, tidak boleh menggak-menggok kayak ular tangga. Kemudian yang ketiga, tuliskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Bu, urut belakang. Kalau ini bilangan pecahan bukan urut belakang depan, yang jelas sesuai nilai tempat. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian terakhir baru dikerjakan atau diselesaikan. Mari kita lihat contohnya ini. Contoh yang pertama, 0,32 ditambah 0,5. Ini masing-masing bilangan pecahan desimal. Tetapi yang pertama 2 angka di belakang koma, yang kedua hanya 1 angka di belakang koma. Oleh karena itu penyelesaiannya seperti aturannya ditulis bersusun. Perhatikan anak-anak ini. 0,32 saya tuliskan 0,32. Kemudian ditambah 0,5 saya tuliskan 0,5. Tadi Bulas mengatakan penulisan tanda koma harus urut. Ini saya beri kotak supaya tanda komanya urut. Kemudian angka 5 tidak boleh di sana, karena ini angka pertama, kedua ini angka pertama. Setelah penulisan lurus seperti ini baru dikerjakan. 2 ditambah ini kosong berarti 0. 2 ditambah 0 isinya 2. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. Komanya ditulis urut. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi 0,32 ditambah 0,5 sama dengan 0,82. Ini boleh ditulis. Oke, sekarang contoh kedua. 2,61 ditambah 0,318.
Ingat, yang satu 2 angka di belakang koma, yang satunya 3 angka di belakang koma. Ingat aturannya, ditulis bersusun 2,61, yang bawah 0,318. Tanda koma lurus urut. Bilangannya sudah diurutkan angka pertama, kedua, dan ketiga. Lihat sini anak-anak. Di sini kosong. Kosong berarti 0 ditambah 8. Di sini tuliskan 8. 1 tambah 1 sama dengan 2. 6 tambah 3 sama dengan 9. Koma lurus. 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi 2,61 ditambah 0,318 sama dengan 2,928. Di sini boleh dituliskan 2,928. Itu penjumlahan pecahan desimal. Jelas ya? Besok kita coba lewat latihan yang akan saya kirimkan. Oke, selanjutnya yang keempat, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namanya berbagai, itu campuran. Bisa pecahan ditambah desimal, bisa pecahan ditambah persen, atau sebaliknya. Caranya, yang pertama, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Pecahan tersebut yang mana? Kita sesuai konteks, sesuai soal nanti. Yang kedua, setelah diubah menjadi bentuk yang sama, baru dikerjakan atau diselesaikan. Mari kita lihat contoh. Di sini contohnya 75% ditambah 1/5. Ingat, di sini yang 1%, yang 1 pecahan. Cara pertama, kita akan gunakan samakan menjadi bentuk pecahan biasa. Yang 1/5 tetap, yang diubah yang 75%. Mari kita lihat sama-sama. Ingat anak-anak, persen itu per 100. Kita lihat, maka 75% itu sama dengan 75/100. Kita perkecil, kita sederhanakan. 75 dan 100 masing-masing bisa dibagi 25. Nah, 75 dibagi 25 sama dengan 3. Yang 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi ini bilangan pecahan yang paling sederhana adalah 3/4. Sekarang kita kerjakan 75% ditambah 1/5. Yang 75% sudah menjadi 3/4 ditambah 1/5. Ingat, penyebutnya tidak sama. Kita cari KPK 4 dan 5 adalah 20. Kita isikan pembilangnya. Untuk suku pertama, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kali 3 di sini 15. Untuk suku kedua, 20 dibagi 5 sama dengan 4 kali 1 di sini 4. Sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 15/20 ditambah 4/20 sama dengan 19/20. Ini hasil akhirnya. Nanti kita lihat yang kedua. Cara yang kedua dengan bilangan yang sama supaya anak-anak paham. Yang kedua, samakan menjadi bentuk persen. Tadi Bulas mengatakan persen itu per 100. Mari kita lihat sama-sama. 75% ditambah 1/5. 1/5. Ini saya tulis sama dengan, ini aslinya seperti ini.
Nah, ke sana saya beri tanda panah. 1/5 akan dijadikan persen. Ingat, persen itu per 100. Kita jadikan per 100. Sudah saya jadikan per 100. Sekarang 100 dibagi 5 itu 20 kali 1. Di sini 20 per 100. Jadi sama dengan 20%. Nah, sekarang sudah jadi persen. 75% ditambah 1/5 berarti sama dengan 75% ditambah 20%. Sudah sama, yaitu persen semua. Berapa ya? 75 tambah 20 sama dengan 95%. Nah, anak-anak, berarti ini 95% ini nilainya sama dengan 19/20. Kalau anak-anakmu tahu, coba kita lihat. 95% itu sama dengan per 100. Kita akan sederhanakan. Bagi berapa, Bu? Yang bisa hanya dibagi 5. 95 dibagi 5 sama dengan 19. Yang 100 dibagi 5 sama dengan 20. Oh iya, ternyata ini sama nilainya. Gitu anak-anak, penjelasan matematika untuk kali ini. Sudah paham ya? Besok kita akan coba kirimkan Bulas atau Bu Yanti mau ngirim soal, coba dikerjakan. Akan kami lihat anak-anak sudah paham atau belum. Oke? Sekian dulu, terima kasih.